memberikan sebuah overview termasuk videonya. Tapi yang jelas di sini kalian itu nanti mempelajari sebuah tools untuk menggambar ya. Jadi tools ini sangat familiar di dunia desain manapun ya, yaitu tools AutoCAD sama 3D Max. Jadi kalau kita bergerak atau kita belajar desain, maka kita mau tidak mau harus mempelajari tools yang sangat familiar, yaitu AutoCAD 2D, 3D. Terus untuk rendering di sini saya memberikan materi adalah 3D Max. Di sini 3D Max-nya dasar. Jadi untuk tools rendering di luar sana ada banyak sekali pilihan, tapi untuk yang di sini saya berikan 3D Max karena AutoCAD dan 3D Max merupakan bagian dari Autodesk. Oke. Kemudian untuk, nah ini penting sekali ya untuk sebentar. Oke. Jadi ini penting sekali untuk kalian tahu apa sih yang kita pelajari sepanjang 16 sesi ini. Jadi yang pertama yang pasti kita belajar 2D dulu. Ini adalah dasarnya dan ini yang menurut saya sangat menentukan perjalanan kita selanjutnya. Jadi di sini di pertemuan pertama sampai keempat itu nanti kita belajar 2 dimensi. Nanti ada tugas 1 ya. Kemudian ada 2 dimensi, di pertemuan pertama 2 dimensi, kemudian 3 dimensi, 3D Max, yang terakhir adalah Project Final Exam. Jadi untuk yang saat ini kita fokus di pertemuan 1 sampai ke 4. Kemudian kalian sudah baca bahwa di sini nanti tutornya berempat ya, ada Pak Yusuf, ada saya, Bu Desi, Pak Andi, dan Pak Christopher. Kemudian, nah untuk aktivitas pembelajaran, yang pertama pasti nanti kita ketemu lewat Zoom, kita diskusi di sini, kita beri materi, kemudian tutoring juga, dan pembelajaran secara mandiri. Jadi di sini pembelajaran mandiri melalui e-learning dan referensi lain. Nah, referensi lain di sini nanti saya beri kalian semacam tutorial dari yang sudah saya buat ya. Jadi tutorial ini memang khusus saya buat untuk kalian setiap ada tantangan atau tugas. Jadi nanti ada satu saya share tutorial khusus memang membahas apa yang kita pelajari. Kemudian saya minta tolong kalian bergabung di join WA ya, karena selain di e-learning biasanya saya juga akan share materi maupun tutorial dan sebagainya itu nanti via WA group, dan ini jauh lebih cepat responnya daripada kalau kita akses ke e-learning ya. Kemudian oh ya, di sini juga saya sudah share juga link Google Drive untuk pengumpulan tugas. Jadi di sini nanti pengumpulan tugasnya via Google Drive ya, karena filenya nanti file AutoCAD, dan nanti pun kalau kita sudah masuk project juga file 3D Max dan sebagainya cukup besar juga filenya. Jadi di sini kalian bisa join pengumpulan tugasnya, saya juga sudah bagi di sana itu berdasarkan kelompok-kelompoknya. Oke, dan ini adalah kelompoknya, kalian lihat juga ya, ini kalian sudah masuk di kelompok mana aja. Kalau ada yang terlewat mungkin bisa kontak ke Pak Yusuf. Nah, oke, saya lanjut ke materi yang ini ya. Jadi di pertemuan pertama adalah AutoCAD 2 dimensi. Kita mempelajari AutoCAD 2 dimensi. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kalian sudah siap dengan program AutoCAD 2 dimensi? Program AutoCAD-nya sudah diinstal kah? Oke, jadi di pertemuan pertama ini saya cuma mengingatkan kalian untuk segera menginstal AutoCAD. Ya, untuk versi saya tidak membatasi, misalkan harus versi yang terbaru. Versinya disesuaikan dengan laptop kalian. Jadi kalian boleh pakai versi misalnya 2015, boleh, tidak apa-apa. Jadi yang penting adalah kalian harus install AutoCAD. Karena kita akan menggunakan tools ini sepanjang kuliah. Nanti setelah UTS, saya baru ingatkan kalian untuk segera install 3D Max. Sekali lagi versinya disesuaikan dengan kemampuan dari laptop kalian atau kalian ketemu versi berapa.
Saya tidak membatasi harus versi terbaru. Ya, oke. Nah, di e-learning ini ada, saya sudah share ya. Ini ada 2 latihan. Di sini ada latihan sistem dan latihan Dena. Ini kalian bisa download untuk latihan hari ini atau untuk materi hari ini. Kemudian di bawah ini ya, ini ada, jadi di minggu ini itu kan ada studio. Karena saya yakin bahwa tidak semua sudah siap dengan AutoCAD, maka tantangan hari ini atau studio kali ini, karena studionya cukup panjang sampai jam 4 ya, kalian harus mencari sebuah artikel tentang apa aja yang berhubungan dengan AutoCAD dan 3D Max. Tentang profesi, tentang bidang usaha apa, atau tentang apa aja. Nah, bentuk artikelnya seperti apa, saya sudah beri contoh juga ya, jadi kalian tidak usah khawatir bentuk artikelnya seperti apa. Sumber link boleh sama, jadi karena ini ada berapa ya, 40 orang, 40 lebih mahasiswa, jadi untuk sumber link boleh sama, tapi penyampaiannya yang tidak boleh sama. Bentuk tugasnya atau bentuk tantangan, bukan tugasnya, bentuk tantangan hari ini adalah slide presentasi PDF. Ya. Kemudian kalau bingung saya harus bikin seperti apa, saya juga sudah share di e-learning. Ini ada contoh artikel. Jadi ini ada contoh 1, contoh 2, kalian bisa download, nanti kalian contoh modelnya seperti itu. Kalian harus kumpulkan paling lambat jam 3 hari ini jam 15. Dan artikel ini adalah sebagai absen untuk studio kalian. Jadi absennya adalah dari artikel ini. Begitu ya. Oke. Nah, saya lanjutkan ke langsung aja ya. Jadi karena ini tentang tools AutoCAD, saya lanjutkan aja ke share yang berikutnya. Sebentar. Oke. Bicara sedikit tentang gambaran AutoCAD 2D AutoCAD ya. Jadi sudah kelihatan nih Pak Yusuf share yang sekarang? Sudah Bu, sudah. Oke, terima kasih. Oke, sedikit tentang introduction atau overview tentang AutoCAD ya. Jadi karya desain itu kalian semua tahu bahwa karya desain arsitektur itu berarti kita merancang bangunan dalam artian mencakup merancang bangunan, interior, lingkungan, dan sebagainya. Nah, ada satu masa yang namanya masa sebelum AutoCAD. Ini mungkin yang dialami oleh angkatan-angkatan yang sudah lama ya, sebelum AutoCAD itu familiar. Jadi masa yang dulu itu untuk bikin satu gambar kerja kita semua menggambarnya dengan selembar kertas ya. Jadi kertas dulu itu ada yang namanya mesin gambar dan ada rugos dan istilah-istilah yang lama yang mungkin anak angkatan 2000 sudah tidak mengenal sama sekali jejak dari masa sebelum AutoCAD. Nah, kemudian sebenarnya pada tahun 1982 itu AutoCAD itu sudah muncul, jadi itu rilis versi 1. Di sini rilis versi 1 waktu itu ForDOS, bahkan saya sendiri sempat belajar versi 12 kalau nggak salah ForDOS ya. Jadi waktu itu ForDOS sampai akhirnya berkembang sampai sekarang dan sekarang sudah versi 2021. Nah, kemudian ini adalah user interface. User interface yang ada di sini saya nggak akan membahas terlalu detail karena saya langsung masuk aja ke program AutoCAD-nya. Jadi ini adalah gambaran tentang user interface-nya AutoCAD. Kemudian ini juga tentang user interface. Nah, ini adalah materi hari ini. Jadi kalau kalian ingin mencoba yang nanti saya berikan, kalian bisa download ya. Kalian bisa download di e-learning ya. Kemudian kalian print dan printnya harus actual size. Nah, kenapa actual size? PDF yang dari AutoCAD itu sudah skala. Jadi kalau kita actual size, kalau gambar itu adalah skala 1:100, maka dia betul-betul skala 1:100. Karena kadang-kadang kalau kita print PDF itu bukan actual size tapi fit.
Jadi dia di fit gitu. Maka akan ada perubahan skala. Nah, jadi ini aja sedikit tentang overview karena kita akan membahas AutoCAD, maka saya langsung aja share bagaimana sih bentuk AutoCAD itu. Oke. Kebetulan di sini saya menggunakan AutoCAD 2020. Nah, kan tadi saya bilang kalian boleh menuangkan versi di bawah saya atau versi di atas saya 2021. Di AutoCAD versi apapun kita bisa buka karena kita bisa save as ke versi bawahnya. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau versi saya terlalu rendah, apakah saya bisa buka? Bisa. Ya, jadi kalian saya bebaskan versi berapapun yang kalian mudah dapatkan di internet. Oke. Oke, pertama kali kalau kita open nanti AutoCAD munculnya seperti ini. Ya. Dan kalau kita memulai sebuah gambar yang baru, maka kita ke tombol yang ini. Tombol icon. Ya. Klik new. Ya, new. Klik. Akan muncul namanya akad DWT. Jadi DWT ini adalah file template. Kalian nanti bisa pilih akad DWT ya, kemudian open. Nah, ini adalah tampilan awal drawing 1. Jadi ini masih kosongan, belum ada gambar sama sekali. Ada juga kalau kita sudah open AutoCAD itu langsung muncul seperti ini. Itu bisa juga. Ya, yang penting ini sudah siap dulu. Kemudian ini user interface-nya seperti apa? Nah, ini yang pasti adalah tempat untuk kita menggambar ya. Kemudian ini tool palette saya matikan dulu ya. Kemudian mouse ya. Di bawahnya ada namanya command panel. Jadi ini command. Kemudian di sini ada namanya, ini adalah ribbon ya. Kemudian di atas sendiri ada yang namanya pull down menu. Nah, ini kadang-kadang tidak muncul gitu. Nah, kadang-kadang off. Jadi kadang-kadang ini tidak muncul. Bagaimana cara munculkan? Klik. Ya, ini diklik. Ini kadang-kadang tulisannya seperti ini, kosong. Jadi ini kalian pilih. Kemudian kalian pilih show menu bar. Nah, ini akan menampilkan pull down menu. Kemudian di bawah kanan di sini ya, kalau kalian perhatikan kanan, ini ada yang namanya workspace. Workspace ini penting karena kalau kita klik, maka kita bisa memilih tampilan itu drafting and annotation. Drafting and annotation itu untuk gambar 2D. Kemudian kalau kita nanti di pertemuan kelima, kita akan pindah ke 3D modeling karena kita akan belajar 3D modeling. Jadi yang sekarang kita pilih yang drafting annotation. Jadi ini adalah user interface AutoCAD. Nah, bagaimana kita mengawali menggambar di AutoCAD? Menggambar di AutoCAD, kita akan format drawing dulu. Jadi perhatikan kursor saya. Di sini ada format drawing, unit. Oke. Kenapa saya ke unit? Di sini saya perlu tekankan di AutoCAD itu menggambar 1:1. Jadi di AutoCAD ini kalian tidak lagi memikirkan kalau misalnya saya gambar denah nanti di print mau 1:100, mau 1:50, misalkan seperti itu ya, pemahaman denah itu kan selalu ada skala. Di AutoCAD kalian menggambar di mindset kalian itu adalah 1:1. Jadi kalau kalian menggambar kamar kalian yang 3 meter dikali 3 meter, jadi di AutoCAD kalian betul-betul gambarnya seluas itu. Nah, untuk unit yang kita gunakan adalah milimeter. Ya, jadi kalau 1 meter artinya berarti 1000 milimeter. Ya, jadi kalian harus pahami bahwa sistem unit di AutoCAD adalah 1:1, jadi adalah milimeter. Kalian cek di drawing limit ini, kemudian kalian cek
apakah masih ada yang belum milimeter seperti insertion scale? Ini kalian ganti dulu milimeter. Setelah itu oke. Ya, saya ulangi lagi ya, format, unit, kemudian dicek. Karena kadang di AutoCAD ini sudah betul-betul milimeter, tapi kadang juga inci, kadang juga yang lain juga. Kemudian oke. Step berikutnya adalah format, drawing limit. Drawing limit itu adalah area untuk menggambar. Jadi ibaratkan kalau kalian mau gambar, ya, kalau mau gambar kecil berarti kan mejanya kecil. Kalau mau gambar yang besar berarti kita siapkan mejanya besar. Ya, jadi drawing limit itu adalah menyiapkan area untuk menggambar. Kemudian enter. Kemudian masukkan, misalkan di sini 5.000, koma. Jadi misalkan ya 5.000, 5.000. Enter. Langkah berikutnya, tools, drafting setting, grid spacing, ini kita ganti misalkan 100. Kemudian kita matikan, ini juga harus dimatikan. Oke. Langkah berikutnya adalah ketik Z, enter, A, enter. Nanti akan muncul area tempat kita menggambar ya. Jadi ini adalah langkah awal kalau kita menggambar. Oh ya, mungkin kalian bingung gini, Bu Desi, sepanjang 50 menit ini kan kita belajar AutoCAD. Nanti kalau saya lupa bagaimana? Kalian jangan khawatir, nanti saya share kembali kuliah hari ini ya untuk kalian pelajari secara pelan-pelan. Jadi nanti kuliah hari ini nanti saya edit sedikit supaya kalian tidak terlalu bingung. Saya edit nanti saya share kembali. Jadi kalian tidak terlalu khawatir, tidak usah khawatir. Kalau kuliah hari ini tahu-tahu karena panjang ya 50 menit kemudian dilupakan. Jadi kalian jangan khawatir, nanti akan selalu saya share tutorial-tutorial yang memang khusus diperuntukkan untuk kalian. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian kita berbicara tentang yang namanya mouse. Ya, jadi fungsi mouse itu apa sih? Fungsi mouse itu kalau di AutoCAD ya, mouse itu kan ada 3 ya, ada klik kiri, kemudian ada tengah itu kayak roda ya, slider, kemudian klik kanan. Nah, klik kiri itu untuk select. Nah, yang penting di sini tuh yang tengah, karena yang tengah ini umum sekali ya, kalau kita slider, ini artinya zoom in, zoom out. Kalau mouse di tengah ini kalian tekan kemudian di moving, ya, jadi ditekan kemudian digeser-geser, itu jadinya pen. Ini adalah untuk menggeser gambar. Kalau di double klik, namanya zoom all atau zoom extend. Ya, jadi yang mouse yang di tengah itu ya, yang di scroll itu, nah ini bisa slider, ini zoom in, zoom out. Kemudian yang tengah itu diklik tahan, ini namanya pen. Ya, itu pen. Kalau double klik 2 kali, nanti dia zoom semua ini. Nah, itu adalah fungsi dari mouse ya. Nggak usah diapalin, nanti lama-lama akan terbiasa. Oke, jadi inilah awal pertama kali kalau kita mau gambar. Oke, selanjutnya kita bicara tentang tools. Untuk hari ini saya nggak akan memberi banyak tools. Untuk tools drawing saya hanya memberi line. Untuk tool modify mungkin saya hanya memberi 3 tools aja. Jadi cukup 3 tools aja kita sudah bisa latihan ya. Jadi nggak usah terlalu banyak-banyak. Sistem pembelajaran nanti dari saya adalah setiap kali materi adalah latihan yang makin lama nanti materinya makin saya tambah pada saat latihan itu ya. Oke, tools pertama adalah tools drawing. Di sini draw, ini draw, klik ya. Kalian perhatikan line,
sambil diperhatikan juga ikonnya. Ini draw. Untuk di ribbon ini adalah draw, kemudian ini adalah line. Nah, klik. Ya, kalau kita mau menggambar garis, draw, line, klik kiri, ya, klik kiri, kemudian klik kiri, kalian gambar ngawur dulu, klik kiri ya, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri, terakhir C, C itu close, C, enter, nanti dia akan nutup. Saya ulang ya, draw, line, klik, klik ya, ngawur. Kalau ke sini bisa klik kiri, boleh. Klik kiri. Untuk mengakhiri, kalian ketik enter di keyboard. Ya. Oke. Kemudian, saya akan ajarin kalian tentang selection. Jadi, cara memilih objek di AutoCAD. Perhatikan ya, ini kan pilih satu. Berarti kalau ini adalah pilih satu persatu. Jadi, tinggal tanpa perintah apapun kita bisa langsung pilih. Nah, satu persatu begini ya. Untuk membatalkan selection, escape. Nah, escape itu untuk membatalkan selection. Jadi ini select satu persatu. Oke. Kalau kursornya kalian taruh di luar garis, kemudian klik kiri, dari sisi kanan, dari sisi kiri ke arah kanan, ini namanya window. Objeknya itu harus betul-betul di dalam kotak, baru bisa terpilih. Ya, klik, harus dalam kotak, baru bisa terpilih. Nah, kalau kebalikannya dari kanan ke kiri, namanya cross. Kalau cross ini asal ke pilih begini, dia akan terpilih. Seperti ini, ya. Jadi window cross, ya. Terus ini select by object. Oke, paham ya? Nah, kalau kita select semua, kemudian ingin membatalkan selection, kalian tekan shift pada keyboard, jangan dilepas, kemudian dipilih. Nah, ini membatalkan selection. Gitu ya. Jadi select, ini cross window ya, cross window. Kalau ingin delete bisa pakai pada keyboard, kita delete aja. Iya. Oke, sekarang saya akan coba untuk materi yang ini. Jadi nanti kalian print ya. Kita akan menggambar sebuah kotak. Nah, jadi nanti ini kalian print, maaf, ini ya, kalian print seperti ini. Kalian download dari e-learning, kalian print karena ini lebih memudahkan latihan. Atau kalian punya HP, kemudian ada laptop boleh juga, nggak apa-apa. Oke, yang pertama di sini kita akan menggambar sebuah kotak dengan ukuran 1000 kali 1000 kali 1000. Bagaimana caranya menggambar kotak di AutoCAD? Draw, line, gini ya, klik. Kalian perhatikan, ini langsung lurus. Kenapa dia langsung lurus? Karena polarnya sudah on. Dan kalian nggak usah khawatir karena biasanya kalau AutoCAD ini secara default polarnya on. Jadi ada semacam kayak garis yang snap gini ya. Jadi semacam kayak ada magnet, dia akan berhenti lurus. Nah, sekarang caranya gambar gimana? Tinggal garisnya seperti ini, kemudian lepas, masukkan nilainya 1000, enter, ya. Kemudian lurus ke bawah, misalkan 1000, enter, lurus lagi 1000, enter, terakhir close. Nah, seperti itu ya.
Dan kemudian misalkan lagi, atau dari sini line, di sini saya sudah ada di situ 600, enter, ke bawah 1200, enter, 600, enter, terakhir close. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut ya, draw line, klik 600, ke bawah 600, kemudian di sini 900, lurus gini 600, kemudian 1500, terakhir close. Nah, kemudian saya coba bikin gambar yang modelnya seperti panah. Draw line, klik 1200, oke, lurus 600, oke. Oke, nah sekarang perhatikan di data itu harusnya ada garis dengan kemiringan 45 derajat. Cuman masalahnya di sini bagaimana saya harus membuat 45 derajat ini. Oke. Ya, jadi caranya bagaimana? Perhatikan kursor saya. Di sini ada yang namanya polar tracking. Di sini ada tanda panah, kalian klik. Nah, di sini ada polar tracking, ini 90, 180. Nah, ini artinya dia lurusnya di arah-arah sudut ini. Jadi kita pilih aja yang 45 sama 90. Ya. Kenapa? Karena kalau sudutnya sudah kita pilih polar tracking yang 45, 90, 135, maka kalian bisa kalau menggambar itu bisa miring dan persis di 45 derajat ya. Jadi di sini saya beri contoh, misalkan ya seperti ini 1600, lurus lagi 1600, enter, kemudian 600, 1200, oke, terakhir close. Nah, ya jadi ini adalah kita belajar yang namanya sistem, ini namanya sistem polar ya, sistem koordinat di AutoCAD ya. Jadi awalnya supaya kalian familiar di AutoCAD, kalian coba deh latihan hanya bikin kotak, bikin segitiga dan sebagainya. Oke ya. Nah, oke, saya lanjut lagi. Ya, saya lanjut lagi. Tadi kita membahas tentang tools draw line. Ya, jadi saya ngajarin kalian tools draw line. Berikutnya kita ke modify. Jadi di AutoCAD itu ada tools yang namanya modify. Di dalam tools modify itu ada apa aja? Jadi di sini ada iris, copy, mirror, dan banyak lagi yang nanti saya ajarkan kalian sedikit demi sedikit, nggak langsung semua ini, nanti langsung saya ajarkan satu persatu dalam latihan ya. Jadi misalkan gini, untuk modify iris ini saya nggak perlu ajarkan karena ada iris delete di keyboard. Jadi yang saya ajarkan adalah copy, move, trim, extend. Ya, copy, move ya, copy, move, trim, extend. Oke, kita coba tool copy. Modify, copy. Kalau di ribbon
modify, copy, dan move. Ini berjejer. Kenapa berjejer? Karena sebenarnya cara penggunaannya sama. Oke, kita coba move. Kita pilih move, select object, enter. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah specify base point. Artinya kalian itu mau geser pegangannya di mana? Pegangannya boleh nempel di sini, klik, geser, klik kiri. Ya, saya ulang ya. Modify, move, select, enter, enter di keyboard ya. Klik kiri itu untuk pegangan. Jadi pegangannya di mana? Geser. Kalian bisa klik kiri atau langsung ketik. Saya bergeser 2000. Nah, ini perintah pertama, move. Kemudian perintah kedua, modify, copy. Modify, copy, select object, enter. Perhatikan. Kemudian klik kiri. Ya, caranya persis move ya. Klik kiri, geser, klik kiri. Nah, geser ke bawah, klik kiri. Klik kiri. Nah, ini kalau kalian nggak enter, klik kiri terus, maka dia akan langsung menggandakan banyak objek. Kalau selesai, enter. Nah, ya, ini adalah perintah copy. Oke, saya undo ya. Jadi untuk membatalkan perintah, undo. Ya, saya ulangi lagi, modify, copy, select object, enter, klik kiri, geser, kemudian kalian masukkan nilainya 2000. Jadi saya bergeser dari posisi awal digandakan 2000. Enter 2 kali. Seperti itu. Ya. Oke. Perintah selanjutnya ini buat dulu sebuah garis. Ya. Buat dulu sebuah garis seperti ini. Ya. Perintah selanjutnya apa? Yaitu modify, trim. Jadi trim itu motong ya. Di sini kalian lihat gambarnya adalah lambangnya gunting. Jadi trim itu motong. Trim itu memotong dengan objek lain. Kalian perhatikan, kita pilih trim. Yang pertama dipilih adalah pemotongnya atau guntingnya. Pilih enter. Enter. Kemudian pilih yang dihilangkan. Ya. Oke, saya ulang. Modify, trim, pilih, enter. Kemudian pilih yang dihilangkan. Setelah itu enter. Oke, kita coba lagi. Modify, trim, kemudian dipilih 1, 2. Jadi kali ini yang saya pilih 2. Berarti kalau di enter yang bisa hilang, pilih, enter, ini bisa hilang. Ya, trim, saya ulangi ya, modify, trim, pilih, enter, ini bisa hilang. Nah, seperti itu. Itu trim, jadi trim itu untuk memotong. Nah, sedangkan extend itu untuk memanjangkan ya. Jadi, perintahnya extend, dipilih dulu, enter, kemudian pilih ujungnya. Nah, ini adalah extend. Ya, jadi materinya untuk tools itu cukup di sini dulu, oke?
Perhatikan ya yang kita pelajari tadi, iris ini sama dengan delete pada keyboard, copy menggandakan, move menggeser, trim memotong, extend memanjangkan. Oke, cukup di sini dulu materinya, cuman ini aja. Dan supaya kalian nggak bingung materinya buat apa sih, saya langsung praktekkan di denah kecil. Ya, jadi nanti di e-learning kalian download ada sebuah denah kecil yang kalian bisa coba untuk latihan hari ini. Sebentar, saya cari print-printan saya. Oke, ya. Jadi ini adalah denah kecil yang akan kita coba dengan tools yang barusan kita kerjakan. Ya, oke. Saya ulang lagi ya. Bagaimana cara untuk membuat sebuah denah kecil di AutoCAD? Pertama, new, drawing, pilih akad DWT, open. Oke. Langkah pertama, format drawing. Format, unit. Insertion scale jadikan mili. Oke. Format drawing untuk menyiapkan area gambar. Enter dulu. Jadi jangan kalian isi enter dulu, baru masukkan luasannya. Karena di sini untuk contohnya adalah 3000 kali 6600, maka saya bikin drawing limitnya lebih, jadi 5000, 10.000. Oke, enter. Step berikutnya adalah tools, drafting setting. Kemudian ini saya masukkan 1000. Jangan lupa ini di off, ini di off. Oke. Z enter, A enter. Nah, ini sudah siap area untuk menggambar. Ya. Format drawing untuk menyiapkan area menggambar. Oke. Langkah kedua. Di dalam AutoCAD itu ada yang namanya sistem manajemen drawing. Jadi setiap kita memulai gambar, kita harus bikin yang namanya layer. Mungkin yang pernah belajar atau pernah nyoba-nyoba Photoshop atau Corel Draw itu kan ada layer. Nah, sama di AutoCAD juga ada sistem layer. Itu termasuk dalam sistem manajemen gambar. Jadi setelah format drawing, step yang kedua adalah kita harus bikin layer. Layer caranya adalah format, layer, atau layer properties. Pilih layer properties, nanti keluar seperti ini ya. Kemudian ada yang namanya layer 0. Layer 0 itu jangan diutak-utik ya, karena ini memang layer defaultnya AutoCAD. Jadi kita bikin layer baru. Perhatikan kursor saya. New layer. Akan muncul layer 1. Kalian ganti. Misalkan garis as. Oke. Warna, color, klik kiri, kita boleh ganti warna. Saya pilih warna merah. Oke. Perhatikan kursor saya bergeser ke kanan, ada namanya line width. Jadi line width ini adalah untuk menentukan tebal tipisnya kalau kita print nanti. Jadi di gambar denah itu kan pasti ada tebal, ada tipis ya. Jadi ketebalannya nggak boleh sama, nanti malah gambarnya membingungkan. Jadi untuk mengganti tebal tipisnya garis, kalau kita print nanti namanya line width. Di sini kita ganti misalnya 0,009, garisnya tipis.
Oke, lanjut new layer, klik kiri. Jadi new layer, klik kiri. Kemudian ganti nama dinding. Warnanya diganti. Ini misalkan tebal, land width ya. Klik kiri 0,3 misalkan. Ini klik lagi di situ. Saya ganti misalkan apa? Kusen. Kusen itu pintu dan jendela. Kita pilih klik. Warnanya saya ganti. Tebalnya juga saya ganti. Ya. Lanjut. Oke. Teks ya. Ini saya ganti misalkan ini ya. Tebalnya saya ganti default misalkan. Kemudian di situ ada furniture. Ya. Warnanya diganti juga, oke. Ketebalannya kita ganti juga, misalkan seperti itu ya. Jadi ini adalah layer yang harus kita buat setiap kali kita mau gambar. Ya. Setelah layer ini selesai, jangan lupa di close. Di sini close itu nggak ada tanda close. Yang ada adalah tanda silang. Jadi kalian langsung ke tanda silang, langsung klik. Nah, kemudian ini perhatikan kursor saya di sini akan muncul layer-layernya. Nah, layer-layer ini harus ada. Nah, oke. Jadi setelah kita format drawing, setelah kita bikin layer, maka kita siap untuk menggambar. Ya, jadi kita gambar sesuai dengan gambar ini. Ya, oke. Pertama, layernya harus diklik di sini ya, layernya harus diklik. Kemudian kita harus ganti dulu layernya, garis as. Ya, garis as. Oke. Kemudian draw line. Kalau kita gambar maka warnanya sesuai dengan warna layer garis as. Jadi di sini saya langsung aja masukkan misalkan 6500, enter. Geser 3000, enter. Geser ke atas. 4500, enter. Kemudian 1200, enter. Naik lagi 2000, enter. Nah, kemudian close. Ya. Kemudian ini kan masih ada garis-garis di dalam denahnya. Maka kita gunakan yang tadi barusan kita pelajari. Modify, extend. Pilih, enter, pilih sini, klik kiri, enter. Kemudian copy, pilih, enter, klik kiri, geser ke atas, masukkan 1500, enter 2 kali. Ya. Copy, pilih, enter, klik kiri, geser ke atas, 1500, enter. Oke. Nah, kemudian modify, extend, pilih, enter, terus begini, klik. Nah, ini dipotong. Cara motongnya, modify, trim, pilih, klik kiri, enter. Nah, oke. Tujuan dari latihan ini, kenapa bikin denahnya seperti ini adalah supaya kalian familiar dengan copy, trim, extend, copy, trim, extend, sama line ya. Oke. Jadi ini adalah garis as denah kecil yang kita buat. Selanjutnya untuk bikin dinding itu kan harus ada ketebalan. Nah, untuk bikin dinding bagaimana caranya?
Oke, perhatikan ya, ada satu tools baru yang akan saya ajarkan yaitu Draw Multiline. Jadi kalau line itu kita bikin satu garis, kalau multiline itu kita bisa bikin garis berjejer 2. Minimal berjejer 2, kalau nggak salah maksimal 16. Tapi kita nggak sampai menggunakan sampai 16 ya, jadi kita cukup 2. Jadi perintahnya adalah draw. Oh ya, sorry, maaf, lupa. Sebelum kita membuat atau kita menggambar dinding, jangan lupa layernya ya, klik, kita ganti dulu dinding. Ya, kita ganti dulu layernya dinding. Oke. Draw multiline. Oke. Kemudian di keyboard itu kan ada tanda panah ke bawah. Klik. Kalian pilih scale atau ketik S enter. Jadi kalian pilih scale. Nah, masukkan 150 mili. Maksudnya apa? Maksudnya dinding ini tebalnya 150 mili. Enter. Tanda panah ke bawah pada keyboard. Justification. Kita pilih 0. Oke. Kemudian silahkan gambar. Nah, gini. Nah, di sini kalian tidak boleh klik kemudian belok ke sini. Ini harus lurus begini. Enter. Ulangi lagi, draw multiline. Klik gini. Enter. Oke. Ya. Jadi ini adalah cara bikin dinding dengan menggunakan multiline. Pertanyaannya muncul, tapi ujungnya tidak nyambung. Bagaimana caranya? Jadi untuk multiline ada yang namanya edit multiline. Perhatikan kursor saya, taruh aja kursornya di salah satu dari garis multiline ya. Double klik kiri, nanti akan muncul namanya multiline edit tools. Jadi kita tinggal misalkan corner join, berarti kita kan harus ngedit bagian ujung. Jadi kita pilih corner join, klik kiri, kemudian di garisnya kita pilih klik kiri, nanti dia akan nyambung dengan sendirinya. Ya, setelah itu enter. Jadi taruh kursornya di garis multiline, klik kiri 2 kali, kemudian saya pilih yang open T. Nah, open T. Nah, open T yang dipilih dulu itu yang di sini, kemudian di sini. Dia langsung buka. Nah, kemudian kalau di sini bagaimana? Kita pilih langsung aja. Klik. Dia akan terbuka. Setelah itu enter. Ya. Terus kemudian double klik lagi, klik kiri, double klik kiri, kita pilih yang cross. Di sini saya ambil yang open cross. Pilih 1, 2. Setelah itu enter. Nah, ini jadi denahnya. Jadi ini dinding denahnya sudah jadi. Nah, kemudian kita akan masang kusen. Nah, karena masih pertemuan pertama, jadi saya belum mengajarin cara bikin kusen yang benar. Jadi kita ambil aja library kusen 2 dimensi punyanya AutoCAD sendiri. Jadi AutoCAD sendiri sebenarnya sudah punya library 2D. Tapi untuk gambar kusen, gambar kerja kusennya nanti saya akan ajarin di sesi yang kedua ya. Nah, selanjutnya cara memasang kusen. Pertama yang pasti adalah layernya kita ganti dulu menjadi layer kusen. Kemudian kita masuk ke library kusen. Di sini saya akan ajarkan menggunakan tool palette. Tool palette itu perintahnya untuk mengaktifkan itu adalah Ctrl 3. Ctrl 3. Nah, ini namanya tool palette ya. Ctrl 3. Ctrl di keyboard kemudian 3, maka akan keluar tool palette.
Kemudian tool palettes ini macam-macam karena ada konstruksi, modeling, electrical dan sipil. Karena kita di sini arsitektur, jadi kita pilih yang arsitektur. Ya. Kemudian di sini ada dua, imperial sample atau metric. Karena kita menggunakan milimeter, kita pakai metric sample. Di sini ada doors, ada window. Kita pilih dulu yang doors. Pilih ya. Caranya bagaimana memasukkan doors metric tool palette? Kalian pilih doors metric, klik kiri tahan. Jadi klik kiri tahan, jangan dilepas. Klik kiri tahan. Kemudian geser aja ke sini gambarnya. Lepas, klik kiri. Jadi klik kiri tahan, kursornya lepas, nanti keluar seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Kemudian masang kusennya bagaimana? Ya tinggal gunakan perintah modify move, ya move, pilih enter. Nah perhatikan ini endpointnya harus di sini misalkan atau di sini. Jadi nggak boleh sembarangan. Sini klik, kemudian ditempel di sini. Klik. Nah, kemudian kalau kita cek di gambar e-learning itu kan apa namanya gambarnya ini bukaan dari daun pintunya lebih besar. Jadi sebentar ya, sorry. Oke, ini kalian pilih ya, pilih. Nah, pada waktu library tool palette ya, library itu macam-macam. Ini salah satu library. Jadi library tool palette kalau dipilih itu ada semacam kayak tanda panah. Jadi tanda panah ini ada artinya. Maksudnya begini, ini tanda panah yang ada di garis ini. Kalau kalian klik kiri, ini kita bisa geser. Nah, kemudian tanda panah yang ada di sini ya, ini kalau kalian klik kiri, ini kita bisa besarkan pintunya. Kemudian tanda panah yang ada di sini, kalau kalian klik kiri, ini bukaannya. Jadi ada bukaan yang sampai 90. Ya, jadi ada bukaan yang cuma 60. Ada bukaan yang cuma 30. Nah, ya, jadi tanda panah ya klik kiri. Nah, ini nanti ada bukaan, ada close. Kalau close ya dia nutup seperti ini, ya. Jadi klik, ini saya buka 60 seperti ini. Nah, ini pintunya. Kemudian pintu ini apakah harus ambil lagi? Boleh di copy? Boleh. Modify, copy, pilih, enter, klik kiri, saya taruh aja di sini. Iya. Kalau yang di tepi ini, modify, copy, ini saya taruh sini dulu ya. Kalau kalian bingung, saya taruh sini dulu. Oh ya, satu lagi supaya bisa berputar, saya ajarin yang namanya modify, rotate ya, rotate, select object, enter, klik kiri, ini nanti bisa diputar. Ya. Oke. Kemudian ini saya geser. Iya. Misalkan seperti ini. Ini kan bisa, nah ini ada panah-panah, ini bisa diputar begini. Ini bisa saya tarik. Bisa diputar di sini, ini bisa. Nah, gitu ya. Nah, jadi tidak terlalu susah kalau untuk gambar di AutoCAD. Nah, selanjutnya di situ ada apa aja yang belum? Toilet. Kalian masih pada tool palette, kalian perhatikan ya di sini ada toilet metric. Klik kiri tahan, lepas. Nah, tapi toiletnya gambarnya dari tampak depan. Karena denah ini harusnya dari top, tampak plan. Pilih, ini ada tanda panah. Klik kiri, ini ada plan. Nah, tinggal digeser. Oke, ini saya rotate dulu. Rotate. Pilih, enter. Klik kiri, kemudian mouse-nya diputar. Ya, modify, move, select, enter,
kalian taruh di sini. Ya. Oke. Selanjutnya kalau untuk window gimana? Window ya sama, window klik kiri tahan, lepas. Ini tinggal windownya seperti ini. Iya, tinggal digeser. Ya, seperti ini. Ini tinggal ini tinggal digeser. Iya, oke, gitu ya. Jadi ya, ini ada window. Jadi window, ada doors, ada toilet, semuanya ada di tool palette. Oke, untuk selanjutnya ini kita trim ya, karena kita potong, modify, trim, pilih ya, enter, ini kita bisa trim. Jadi kalau kita motong ini ya, modify, trim, pilih, enter, kemudian pilih. Ini juga. Oh, sorry. Nah, ini nggak apa-apa deh, gini aja. Oke. Ya. Oke, nah. Ini yang terakhir kalian tulis modify, draw, text, single text. Jadi text itu sebenarnya ada dua, multi text dan single text. Kita gunakan dulu yang single text yang mudah. Caranya bagaimana? Pilih single text, klik kiri, masukkan 200, enter, kemudian tulis ruang, enter 2 kali. Ya, ini kita bisa geser. Perhatikan ya. Draw, text, single text, klik kiri, 200, enter, 0, enter, kita tulis teras, enter lagi. Ya, draw, text, single text, kita pilih 200, enter, 0, enter, langsung tulis gudang, misalkan, enter 2 kali, gitu. Ya, oke. Materi yang ini saya bikin ini kalian bisa download di e-learning ya. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu supaya kalian coba dulu. Jangan lupa coba, karena kalau nggak coba nanti nggak ada pertanyaan. Jadi saya yakin kalau saya sekarang bertanya sama kalian ada pertanyaan nggak untuk AutoCAD-nya? Saya kira belum ada kalau kalian tidak coba. Nanti kalau kalian sudah coba ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan mungkin ke WA Group. Sebaiknya ke WA Group ya, supaya teman-teman kalian yang punya problem yang sama sehingga tahu jawabannya apa. Begitu. Oke, sebentar. Untuk materi maaf terakhir saya lupa. Terakhir ini penting. Ini harus kita save kan ya. Jadi untuk cara nge-save adalah nih save atau save as ya, sama. Oke, kemudian kalian tinggal masukkan save di mana, namanya apa gitu ya. Jadi misalnya ini adalah latihan minggu 1. Kemudian kalian save. Nah, maaf. Yang paling penting adalah kita harus save file kita supaya nggak hilang ya. Oke, jadi ini materi ini sampai di sini dulu. Nanti saya share lagi materi ini. Saya edit sedikit ya. Saya download, saya edit sedikit. Nanti saya share ke kalian. Nah,
challenge hari ini atau tantangan yang harus dikumpulkan hari ini untuk absen, saya ulang lagi supaya kalian tidak lupa. Nah, untuk data dari latihan yang barusan saya berikan itu di e-learning sudah siap untuk di-download. Ini adalah minggu 1 user interface. Di sini ada latihan sistem sama latihan denah kecil. Jadi kalian download, kalian print nanti, atau kalian nggak perlu ngeprint, kalian gunakan ini untuk latihan yang barusan. Kemudian untuk tantangan hari ini ya, yang harus dikumpulkan jam 3 sore untuk absen hari ini adalah kalian harus bikin satu semacam kayak artikel gitu ya, semacam kayak slide atau poster atau apa aja tentang AutoCAD dan 3D Max. Apa aja, bisa juga tentang sejarahnya AutoCAD, AutoCAD itu apa, kelebihannya, kekurangannya, kemudian kegunaannya apa, kemudian profesi yang berhubungan dengan kemahiran menggunakan AutoCAD dan 3D Max, misalnya drafter, arsitek, desain interior, desain atau manufaktur dan sebagainya. Kemudian bisa juga sih kalian bercerita tentang bidang usaha, misalnya konsultan arsitek, interior design, kemudian bisa juga IO, event organizer kan juga membutuhkan AutoCAD atau 3D Max untuk presentasi. Nah, artikel ini maksudnya kalian boleh memilih itu banyak topik, misalnya mengenai program AutoCAD bersama dengan profesinya apa gitu boleh. Sumber link boleh sama, karena ini banyak, jadi sumber link kalian boleh sama dengan temannya, minimal 2 lembar. 2 lembar presentasi di... Saya kaget Pak Christopher. Terus minimal 2 lembar, kemudian cantumkan sumber artikelnya. Bentuk tugasnya adalah slide presentasi, bentuknya PDF. Kemudian tulis nama mahasiswa, minggu 1, kumpulkan terakhir jam 15. Ini nanti saya baru masukkan absen untuk studionya. Kemudian dikumpulkan di mana? Di sini juga sudah saya kasih linknya ya untuk kalian. Kalian kumpulkan di Google Drive di kelompok masing-masing. Kemudian ada saya kasih contoh. Jadi daripada kalian bingung, nanti kira-kira artikelnya bentuknya seperti apa ya. Ini saya sudah beri contoh artikel 1 sama artikel 2. Silahkan di-download. Ya, jadi ini adalah challenge untuk hari ini yang harus dikumpulkan jam 3 sore nanti. Kenapa di tantangan hari pertama ini adalah artikel? Karena ada kemungkinan tidak semua dari 40 mahasiswa ini sudah siap dengan AutoCAD-nya. Jadi AutoCAD-nya ada yang belum install, mungkin ada yang belum tahu kalau harus install AutoCAD. Maka ini harus untuk tantangan di minggu ini adalah kalian belajar AutoCAD-nya berdasarkan artikel. Nah, untuk tantangan yang harus dikumpulkan minggu depan, ini ada hubungannya dengan AutoCAD ya. Jadi AutoCAD ini yang tadi saya berikan ini kalian harus tetap pelajari, karena tujuan utama dari kuliah ini adalah memang harus bisa AutoCAD gitu. Harus bisa tools ini. Tantangan minggu depan itu nanti saya share ya. Saya share nanti jam 3 sore di e-learning dan di WA group. Kalian nggak usah khawatir, tantangan itu sudah saya berikan tutorial YouTube-nya. Tantangannya itu apa ya? Tantangannya itu tidak jauh dari materi yang saya berikan tadi. Kalian pelajarin pelan-pelan. Nah, tantangan itu harus dikumpulkan minggu depan jam 3 sore sebagai absen di studio minggu depan. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Untuk detail lebih lanjut kalian bisa diskusi dengan para tutor. Kita juga akan berkenalan dengan kalian, juga berkenalan dengan tutor masing-masing yang belum kenal, termasuk saya kan mungkin saya belum kenal dengan kelompoknya. Sampai di sini dulu materinya. Terima kasih semuanya. Saya berikan langsung ke Pak Yusuf lagi, silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Desi ya. Iya. Bu Desi, biar
Mm-mm. Ini nanti lebih jelas apakah yang latihan tadi perlu dikumpulkan juga, Bu? Yang Untuk denah tadi. Oh tidak, untuk latihan hari ini tidak dikumpulkan Pak, tapi untuk dikumpulkan minggu depan tuh saya sudah siapkan mirip dengan ini tapi lebih besar sedikit. Tapi Oke, saya sudah siapkan tutorialnya juga kok Pak. Urutannya enak kok, mereka step pertama ngapain, step kedua ngapain gitu kok. Tapi baik. untuk minggu depan ya Pak, untuk minggu Mm-mm. ini aja. Cukup referensi itu ya. Baik, Bu. Ya, Ya. ya. Ya, teman-teman, seperti yang Bu Desi bilang ya, teman-teman nanti kalau belum coba, nanti akan belum ada pertanyaan. Jadi teman-teman nanti kalau ini sudah selesai, kalian kerjakan challenge yang pertama ini, yang dari Bu Desi. Kemudian kalian coba di rumah ya. Kalian coba yang tadi, yang denahnya tadi. Kira-kira kalau ada pertanyaan silahkan di WA group ya, teman-teman. Ya, grupnya untuk Inakom 2. Nah, sekarang teman-teman saya sudah input teman-teman di masing-masing grup breakout room. Jadi nanti kalian akan bertemu dengan masing-masing tutornya ya. Kemudian silahkan kalian bisa menanyakan apa-apa yang berkaitan dengan challenge-nya. Baik challenge maupun mungkin kalian tadi sudah nyoba atau masih bingung atau masih kurang jelas, silahkan tanya ke tutornya. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian kelompok saya nanti saya akan masuk karena saya ini kan jadi host ya, nanti akan saya masuk Oh sendiri. iya. Ya, kalau sudah teman-teman nanti Bu Desi, apakah Ya. teman-teman perlu balik lagi atau nanti silahkan mengerjakan untuk Oh, saya kira tidak perlu balik lagi ya, nanti ribet. oke, baik. Ke ini aja nanti selanjutnya untuk selanjutnya itu mungkin saya lebih banyak di WA group ya, karena lebih cepat Mm-mm, saya kira. mm-mm, Jadi ini kan ada tantangan berikutnya untuk minggu depan, tapi mm-mm, saya nggak akan berikan sebelum jam 3 supaya mm-mm. teman anak-anak ini fokus ya. Fokus dulu di satu persatu berpikirnya, dan nanti saya set di WA group aja. Baik. Nanti Oh, diskusinya silahkan di tutor masing-masing. Kalau perlu saya sama Pak Yusuf di WA Group juga nggak apa-apa, saya siap. Tapi Pak Yusuf mohon maaf ya kalau slow respon di atas jam kerja ya. oh iya, kita kan punya kehidupan sendiri-sendiri ya Bu ya. Iya, saya punya anak ya. Baik Iya, Bu. oke. Eh, Terima kasih Pak. ada yang tanya Bu, apakah harus dengan bahasa Indonesia Bu? Oh, Ataukah bisa dengan bahasa Inggris? boleh bahasa Inggris, bahasa yang dimengerti oleh tutor ya. Jangan bahasa Ya. Rusia, saya nggak ngerti. Ya, boleh bahasa apa aja. Ya, Bahasa kalbu. Oke. bahasa kalbu boleh. Oke teman-teman, kalau tidak ada yang bingung lagi ya, saya buka ya untuk breakout room-nya. Kemudian untuk absen yang kedua ya Bapak Ibu, nanti saya akan cross check dengan Bapak Ibu ya. Untuk Ya, absen teman-teman yang kedua, untuk absen yang ketiga nanti teman-teman saya cek dari pengumpulan tugas pengumpulan yang saya tugas, ya. tulis. Ya, itu ya Ya, Pak. teman-teman. Ya. Oke, selamat bergabung di masing-masing tutor. Oke, terima kasih semuanya. Saya join dulu ya.